Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadata aqwamin idza sanu khaira badaru ilal amali bima yasma'un. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu likulli man ya'qilu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man bihadihi yahtadun. Amma ba'du, faqala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirin wa munzirin. Shadaqallahun nabiy. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil halana ila ahsanil ahwal. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mari sama-sama kita persembahkan puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah zat yang layak disembah dan patut dipuji. Mudah-mudahan pujian-pujian yang dilakukan oleh hamba Allah akan membuat hamba Allah itu sendiri dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk puji syukur manusia kepada Allah yang telah berbuat baik kepada hambanya secara adab, secara akhlak, manusia itu wajib melakukan yang terbaik untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Gedanyo Bandung yang kena malamnya termasuk hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'assalam mari kita bacakan bersama pula kita alamatkan keharibaan Nabi yang sangat kita cintai, yang sangat dicintai oleh Allah, yang sangat disayangi oleh Allah. Bahkan kalau sempat menyakiti Nabi itu sama dengan menyakiti Allah. Na'udzubillah. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya juga kita mohon curhan yang rahmat Allah, seterusnya kepada sahabat beliau sekalian, juga kepada Bandung gure-gure bertanya para alim ulama, baik ulama mujtahidin, ulama mutaqaddimin wal mutaakhirin. Yang mulia gure-gure ulun tuan abu-abu para alim ulama yang ada di tempatnya dan sekitar. Tidak ada tokoh yang perlu ditokohkan oleh siapapun di dunia ini untuk menjadi teladan dalam udip, dalam dunianya, dalam rangka menggapai kebahagiaan dunia wal akhirat, selain daripada sosok Nabi Muhammad yang malam ini kita ulang kaji tanggal dan tahun kelahiran beliau. Nabi Muhammad sosok andalan yang tidak ada tokoh lain yang dapat menggeserkan posisi Rasulullah. Tidak ada. Bahwa tidak boleh disamakan Nabi Muhammad atau disetarakan dengan tokoh-tokoh dunia seperti Plato, Pythagoras dan lain sebagainya, atau Aristoteles atau aris-aris yang lain. Bahwa kedudukan Nabi Muhammad sebagai tokoh yang perlu diteladani ini merupakan jaminan daripada Al-Quran. Mengikuti Allah dan Rasulnya
menjamin kebahagiaan dunia wal akhirah kepada orang yang mengikuti tersebut. Maka melangkahi daripada itu semua sudah pasti ini kebalikan daripada yang kita sebutkan barusan. Bapak dan Ibu yang berbahagia, Allah mengatakan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Qul ya ayuhan nas, inni Rasulullah ilaikum jami'a. Katakan olehmu wahai Muhammad, saya ini Rasul Allah yang diutuskan kepada kalian semuanya. Tak pegah Pak manusia, hai manusia. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Ini seluruh manusia diserukan oleh Nabi Muhammad. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Serukan kepada manusia semuanya, inni Rasulullah ilaikum jami'a. Sesungguhnya saya ini Rasul Allah yang diutuskan kepada kalian semuanya. Kata jami'a adalah kata kafah, global, universal, mengandung makna yang sangat umum. Hadirin yang berbahagia, artinya Nabi Muhammad hanya dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bangsa Arab saja atau hanya untuk bangsa Ajam saja, tetapi beliau diutuskan oleh Allah untuk bangsa Arab, untuk bangsa Eropa, bangsa Asia, bangsa Afrika, bangsa kulit hitam, putih, kuning, blau, hijau, merah dan sebagainya, kepada siapapun dia. Maka Nabi Muhammad merupakan Nabi yang terakhir, syariatnya pun terakhir, tidak boleh diganti-ganti oleh siapapun juga, karena syariatnya selalu suitable for any time, selalu cocok untuk kapan saja, dalam kondisi apapun juga. Islam lahir untuk menjawab segala tantangan zaman yang berkembang. Maka Syekh Al-Bajuri nekun menodungu, wa khussu khairul khalqi an katamama bihil jami'a rabbana wa ammama bi'thatahu fasyar'uhu la yunsakhu bighairihi hatta zamanu yunsakhu. Kalian putun te wahai gurai oleh Allah, manusia yang paling mulia atirung dunia Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk umum ke Bandung urang inang agam dalam dunia. Syariat Nabi han menggantole burang kajan, cocok sampai zaman akhir yang berkembang. Sabe-sabe agamanya jauh segala tantangan, bina musim, bina masa yang berkembang. Segala persoalan bisa dijawab oleh Islam. Karenanya na doa-doa, terutama doa-doa yang Tuhan banggakan para pemuda dan pemudi Bandung hadirin yang hadir malamnya, jangan pernah mencari agama yang lain. Dengan tidak mencari agama yang lain berarti tidak mencari pedoman yang lain. Dengan tidak mencari pedoman yang lain itu artinya kita tidak akan tertarik dengan pemikiran-pemikiran orang selain daripada yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka doa-doa ikut-ikutan, ikut budaya-budaya gob yang melanggar dengan roh Islam. Seperti selama ini yang sedang ngetrenkan hari-hari yang diperingati oleh anak-anak di dunia, yaitu Valentine's Day, hari kasih sayang, hari cinta-cintaan. Yang atau orang non-muslim atas siro tokoh agama di dunia bernama Santos atau Santo Valentinius, yang dulunya dihukum mati, dipenggal lehernya karena tidak taat kepada penguasa Romawi. Yang kerja ada lomba ikut-ikut, yang kena tanek tanya watanek kau. Bek Valentine kau, Valentine tanya Valentine, yang nalu. Yang bek sempat anak Aceh di hotel lahir dan budanya nanan Valentine. Sampai tanya ke buah drop darun. Watayan popular nama Isabella, Kak Isabella benda buah Aceh. Imak pi bangga Isabella, nalong ma. Hidung-hidung ke ma. Kepo Isabella.
Karena ketokohannya itu tidak bagus. Jangan menyandarkan sesuatu yang tidak bagus itu kepada kita. Atau mari kita pilih sandaran kita yang bagus, Bapak Ibu. Aduh nun gak tahu nenggat. Mudah-mudahan mandung tanya gat, pakai de begagat karena kaki jamin dalam Islam gak tahu man Muhammad gat. Anda sebagai khairah ummah, saya juga di dalamnya mudah-mudahan. Bek bawa bodoh wadaw. Bek dah protes. Baik kamu tulis di internet jawaban atau komentar umpamanya ini kan hak asasi manusia. Hak asasi jangan melanggar hak-hak Allah. Kenapa bodoh? Mama ngadat hak asasi tanya tak beroti tabo tak pudi gurang-gurung hitam pirmo tak kayak itu. Lagi tabut itu. Hak asasi kita jangan melanggar hak orang lain apalagi yang kita langgar hak Allah. Baik ada dua. Hana pemuda rendah dari ujung-ujung neraka. Nyan sejarah Palestina laganya. Kira-kira intinya demikian. Karena wadahnya bina pemuda di penguasa Romawi dipaksakan untuk tidak menikah, mbak mengkawin. Alasannya menyanyi muda hana mengkawin, ototnya masih kuat dan lebih cenderung membela kepentingan penguasa untuk terjun di bidang militer, ikut tempur, menyertai kawin, tingkat urinang, tingkat kanan, maka ini dilarang. Oleh Santo Valentinus ini, dia tidak menggubris, hanya diopek. Dia tetap melakukan pernikahan-pernikahan kepada orang-orang yang ingin menikah. Maka dia ditangkap dan dihukum mati, dipenggal lehernya. Maka Bauro tanggal 12 Februari-nya, Bawatannya Sampongoronyo dirayakan sebagai Valentine's Day. Kamu ho ada kamu ho yang kenan ada be moho lembru ahu be pupunai begah lego kai ikut yang penting ikut-ikutan ditanya agama penting ada ngagama taudip ngagama tamati ngagama tam bahagia dunia dan akhirat karena Allah Subhanahu wa taala. Anda orang baik jangan pernah kerjakan yang tidak baik. Makanya waktu uro-uro katanya termasuk ulun-ulun, mari kita bercermin, tadangi ke kaca muka. Pada saat kita berkaca nampak wajah kita tampan, cantik dan sebagainya. Jangan buat sesuatu yang jelek karena Anda orang yang cantik. Tapugat yang cantik-cantik untuk memperkuat kecantikan yang sudah Anda miliki. Kalau Anda berbuat jahat padahal Anda cantik, maka Anda sudah menggerokoti kecantikan yang Anda miliki. Kalau sempat setelah Anda berkaca, watet Anda udah ternyata tayuh naga jelek. Kalau Anda pada saat itu dalam keadaan jelek, maka jangan lakukan yang jelek yang lain. Jangan tambah kejelekan di luar Anda. Jangan lakukan yang lain yang terjelek. Mengapa? Karena Anda sudah jelek, melakukan sesuatu yang jelek, artinya Anda sudah mengumpulkan dua kejelekan. Ubina bro kam tepat bagdem. Ada yang dua urun si gure-gure yang mulia. Makanya Rasulullah kebetul oleh Allah supaya manusianya bro perango bubuk yang galak. Rasulullah nyan Nabi kita yang terakhir hana dua hana ganto berangkat saja. Walaupun beliau tidak punya titel profesor doktor. Dan yang hana kuliah ke Nabi sampai Nabi kacara kita yang gunanya ini baru cara. Nabi kita mulai hanjir. Apakah dia bodoh? Tidak. Enggak membaca hanjir. Apakah dia juga bodoh? Tidak juga. Mengapa? Karena menulis dan membaca merupakan alat untuk mencapai target kepintaran. Beliau sudah ada pada targetnya, maka membaca dan menulis tidak dibutuhkan kepada beliau, karena beliau tanpa membaca dan menulis sudah pintar. Ini istilahnya Nabi yang ummi. Apa makna ummi? Nabi Muhammad cannot read and write. Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan menulis. Bukan berarti beliau bodoh. Itanya bujit dan baca, bujit dan mulai. Punya hajat dan baca dan mulai. Maka kepada kita semuanya dikategorikan oleh ulama, umumnya ulama berpendapat orang yang tidak bisa baca tulis, orang itu rendah, cacat, hina, kekurangan. Tapi sifat ummi yang ada pada diri Rasulullah SAW merupakan sifat kesempurnaan untuk mendukung nubuwah, kenabian, untuk memperkokoh hujah dengan orang-orang kafir. Manakala orang-orang kafir mengatakan, Muhammad, kamu pintar karena kamu pandai membaca, karena kamu pandai menulis. Makanya Al-Quran ini bohong-bohongan kamu, hanya tulisan kamu. Nabi Muhammad menjawab, how can I write it? Bagaimana saya tulis? Karena saya sendiri tidak bisa menulis.
Kalau begitu kamu Muhammad pandai karena membaca kitab-kitab tempo dulu. How can I read it? Bagaimana saya membacanya sementara saya nggak bisa baca? Ini alasan kenapa Allah menciptakan Nabi kita dengan sifat yang ummi. Yang keenam salawat Nabi Ibu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi. Menyadari yang bujur baca, bujur tulis sebab dia dah baca, dia dah tulis. Nah, dia pun dah baca, tanpa main dah tulis. Kerana yang belum baca, dia baca, ada yang bagus. Bang itu miandu baru kopi 6 jam koran bagian kacamata mana. Antri urung preh koran ni cukai lengan kapagah babuang kaya betul kopi tak koran. Lihat tu baca anak ke depu. Nyo mengada depu lagi tayo do. Nyo punya nabi kita yang cukup caranya. Mudah-mudahan umatnya semuanya pintar. Sebagai bukti cinta kepada Nabi semuanya kita pada malam ini, inilah buktinya. Ini buktinya. La mujin tebik neja ado. Gebalah le Allah, le tatai gebalah le panitia. Ibu-ibu nanti dibalas di hari akhirat akan dicari oleh Nabi untuk diberikan bantuan. Bantuan itu syafaat. Syafaat itu artinya bantuan. Siapa yang tidak butuh bantuan? Semua orang butuh bantuan. Pada hari yauma la dhilla illa dhilluh. Pada hari tidak ada bantuan kecuali bantuan Allah Subhanahu wa taala dengan amal yang kita bawa. Pada hari itu Muhammad Nabi sallallahu alaihi wasallam hadir mencari umatnya. Nabi Muhammad orang yang pertama sekali memberikan syafaat kepada umat dan beliaulah yang diperkenankan oleh Allah memberikan syafaat kepada umatnya, tidak yang lain-lain. Kepada siapa diberikan syafaat? Kepada orang-orang yang dikenal oleh Nabi. Siapa yang akan dikenal oleh Nabi? Tentunya orang-orang yang mengenal Nabi di masa di dunia, memuliakan syariatnya, mengikuti syariatnya, mengagungkan syariatnya, dan banyak bersalawat kepada Nabi-nya menang. Mudah-mudahan ibu bapak tuan cik sehingga duduk di akhirat berbantu oleh Nabi. Sebab yang kita cintai nggak bisa bantu kita bu. Suami ibu sayang tak ke ibu. Idon umpamanya dalam neraka, tapi umpama be ya. Ya, umpama nuhi abang, "Bang, help me please." Nebantu lon jubang lon kalam neraka, geso oleh jubang hai ada wai ke kawai lo. Kan be hawai abang. Ayah, bantu kami ayah, hidung dalam neraka ayah. Yang Pak Lon kan cukup tersiksa dalam neraka. Nah. Hidung kan bantu di dalam. Sorry anakku, I cannot help you. Hanya ku bantu lo. Ma ke kahoi, ma bantu lo. Ilo nampai ikut nek ke dalam neraka ci. Enggak ada yang bantu kita, ya. No one can help each other. Hanya bantu sama lain. Melainkan amal dan kebajikan yang kita bawa. Sadarkah Anda kemana tujuan kita? Anda sedang duduk, Anda berjalan. Saya sedang berdiri, saya sedang berjalan. Idun ibu dengan duduk dengan nejah, idun dengan dendam dengan nejah. Yang berbaring sedang berjalan, yang sedang berjalan, ia berjalanlah. Hai mu yang dua aja, pulang yang jak cek aja. Mengerti ibu? Mengerti? Halo, ben bidato ini yang baru bidato ada beliau. Mengerti? Anda sedang duduk berjalan, dengan nejah tengah berjalan. Dengan berjalan, sedang mandi berjalan, sedang rapat berjalan, sedang istirahat berjalan. Berjalan ke mana? Ke alam barzah. Sampai di alam barzah, di sana diproses. What did you do before? Apa yang Anda telah lakukan sebelumnya? Pertanggungjawaban hari itu penting sekali. Mulai dengan persoalan-persoalan yang ditanyai oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nyo kita yang Allah, ahli. Akhirnya ada dua tempat. Itu adalah akhir polis daripada pemeriksaan itu ada dua tempat, surga dan neraka. Kemana Anda? Kemana saya? Kemana keluarga saya? Kemana keluarga bapak, ibu dan sebagainya? Ha anak tanya, ha cucu tanya, ha gure-gure tanya tengkum tuah. Pikirkan di dunia. Ini tempat berpikir, tempat berbuat, tempat beramal. Karena itu Nabi mengatakan i'mal di dunia ka'annaka ta'ishu abada. Ini merupakan motivasi dalam bekerja. Ini merupakan semangat kerja yang dicanangkan oleh Rasulullah kepada umatnya. Nabi itu pintar sekali. I'mal di dunia kah? Beramal, bekerja kamu untuk kepentingan duniamu. Kenapa?
Ka'annaka ta'ishu abada, seolah-olah kamu hidup buat selamanya. Ini motivasi kerja. Makanya kalau bekerja semangat, karena tinggal belum. Pula tanaman, nah harapannya untuk biar pot bawa maka ada pula. Ini kalau wainang nunggu baca-baca, maka bawa mahal caprinya. Tapi kitanya, aku aja tak belum ada. Ada harapan demikian, maka semangat kerja timbul. Kemudian Rasulullah membatasi gerak manusia supaya tidak lengah dengan waktu yang berjalan. Wa'mal li akhiratika, beramal kamu untuk kepentingan akhiratmu. Jangan lalai. Baik lalu kata ngendunya dan sebagainya. Ka'annaka tamutu gada, seolah-olah besok pagi kamu meninggal dunia. Sehingga bunga kata mati baik tua, supaya manusia bersemangat dalam ibadah. Ini motivasi ibadah. Bukankah pemikiran-pemikiran dari yang demikian cemerlang keluar dari seorang manusia yang otaknya brilian, pinter sekali. Tidak ada alasan untuk menolak apa yang dilakukan dan diberikan oleh Rasulullah yang sangat kita cintai. Mudah-mudahan Bapak, Ibu, saya dan keturunan kita semuanya selalu berada dalam garis kebenaran agama, dalam kategori umat Muhammad yang sebenarnya. Sini kita, hodanya tanya minum. Ada 2 tempat di sana Pak, 2 buah tempat. Nya sampai ke begani gure, nama cilung pegah. Selalu kita sampaikan. Kan dalam arti kita pegah-pegah atas. Memang ini harus diingatkan kok. Nah ini ingat waktu dijawab kedua Jumat, itakullah tiap Jumat atas lu ingat. Begitu penting kata takwa. 2 buah tempat syaram doa hana lain, tidak ada tempat alternatif. Surga neraka hana try. Beda begini ilung anak dalam surga dalam neraka pipe Allah bapak terakhir mentah. Tapi kini yang surga atau neraka pun lagi remote aja. Sekarang sadarkan diri. Malam ini kita dipanggil ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tanya. Sadarkah Anda ini kan kemana? Dilahirkan ke dunia untuk apa? Sadarkah Anda ini kan kemana? Dilahirkan ke dunia untuk apa? Untuk surga atau untuk neraka? Silakan pilih mana Anda suka. Si pilih siapa? Si tunjuk jero yang gelak dalam neraka. Tunjuk jero yang dalam neraka. Si tunjuk jero Pak yang gelak dalam neraka. Coba tunjuk tangan yang mau surga. Tunjuk tangan yang mau surga. Kalau enggak berarti mau neraka. Si tunjuk jero yang mau surga. Coba tunjuk tangan ibu supaya malaikat menyaksikan, kalau perlu didokumentasikan. Geputu oleh malaikat. Sini tunjuk jero supaya roh dalam surga Allah sini. Secara normal Bapak Ibu yang berbahagia, niatannya Mbak Uril yang normal. Dia pilih baji di akhirat ada apa tempat surga dan neraka. Anda pilih yang mana? Pasti jawabannya surga. Meskipun dia tidak taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya dengan pilihannya dia bohong dengan apa yang dia katakan. Kalau kita kepingin surga, bekerjalah perbuatan-perbuatan atau amaliyah yang menjurus kita kepada tempat surga yang dijanjikan Allah, disediakan Allah bagi mereka-mereka yang muttaqin kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadarkan dirimu wahai insan, hidup ini hanya bagai titian. Sadarkah Anda ini wahai insan, hidup ini hanya bagai titian antara hidup yang kita jalani dengan alam yang sedang kita nanti. Jembatan Ibu menuju akhirat. Mari kita berbuat yang baik, taat kepada Allah. Ada pun nikmat yang bila Allah yang ida bagi Ibu. Kita hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, jangan coba-coba. Wa in ta'udu nikmat Allah la tusuha. Kalau Anda coba ingin menghitung nikmat Allah, tidak akalan mampu tak hitung hai tapi dia kata Allah. Nikmat yang dipilih Allah kepada kita yang mandum. Mengapa kita melawan Allah?
Tidak ada adab manusia, tidak sopan, tidak punya akhlak. Kalau dia hari-hari hidup di bumi Allah, maka rezeki Allah melawan Allah. Dia tidak punya adab, hana akhlak, alias ulo dua golok. Tak paju ada Allah, nya bukan. Nya ada Allah tak paju? Nya. Sabawate truk siro pemuda. Geja abah siro ulama sufi, yaitu Ibrahim bin Adham. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullah. Ada apa ini? Munon Syekh, ilun tuan siro uri yang pupu masjid tapi lung kena piu na, tapi han jadeh piu. Wate karara on piu jadeh le pegat lo. Lung na yang di Banjara. Syekh menjawab, ada 5 syarat yang harus dilakukan oleh si pembuat maksiat. Limong syaratnya dikerjakan, maka dia boleh melakukan apa saja menurut kehendaknya. Limong syarat hayado, hai tengku, gure, bapak, ibu yang hadir malamnya kepegah le Ibrahim bin Adham yang harus puput le urang puput maksiat. Limong syaratnya puput, silakan berbuat maksiat. Coba dengar. Yang pertama, Anda boleh berbuat maksiat dengan catatan Anda jangan lagi makan rezeki Allah. Baik, baju lihat Allah. Iya sih? Iya sih? Jauh oleh pemudanya nama pandai rezeki Syekh dah baju. Kau pegang kerana? Yang apa? Ini ngomong faktual. Yang dalam kawannya ramai syarah-syarah alun bapak-bapak yang terhormat guru-guru saya. Yang disiplin ilmu di bidang pertanian. Sini ada yang tiga bapak, goyan ahli di bidang pertanian. Di sini yang tiga juga buka pandai ini. Sini mentang hana boleh tiga. Anjir, memang diketahui oleh manusia, tapi dia kan tidak tahu, dia tidak menelaah tentang kekuasaan Allah Subhanahu. Itu kan tanda-tanda kekuasaan Allah. Tidak ada pada kita kok. Nisita yang tiga pak insinyur perikanan, dia kepegat. Engkau yang paling ubut apa? Bilih je. Atau sabe nasi dikaji awalnya. Sabe ni tinggi apa? Enggak bisa. Ni cerita yang baik siwal pertanian. Dia buat apa? Igayan perkun bawa gaya. Tapi umpamanya. Dah nak ke kena pura penting je pura. Ni cerita yang tiga baik siwal peternakan. Dia buat ke mana tu bah? Hanya pajak je. Manfaat cara mudahnya. Jangan coba-coba melawan Allah. Hanya ada Allah. Hana si uri-uri hana agama minta pegang. Ini kan bukti kebesaran Allah. Sehingga ayam bisa melahirkan telurnya. Dia jawab, it's nature. Itu alamiah. Alamiah semalam. Itu mereka mengaku ada kekuatan lain yang mengatur makhluk ini. Kekuatan lain itu maksudnya Allah, tapi mereka tidak mengatakan. Begitu dengki, begitu ada penyakit dalam batin mereka. Batin apa? Pada haji Allah hanya akui ada kekuatan lain. So kekuatan lain pun ni Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok pelumah baru dari perut. Baik pajau lihat Allah. Selama anda bisa menciptakan rezeki sendiri, do it. What do you want to do? Silakan. Pubu aja pun galak, silakan. Memang dia dah berkat rezeki Allah. Rezeki lagi yang berkat Allah. Yang kedua, Anda boleh berbuat maksiat dengan catatan Anda jangan lagi hidup di bumi Allah. Beli dua bumi Allahnya yang keberat nam. Maha haji tajak Syekh, hai kadu dalam bumi lain, apa ni bumi? Apa berkat apa? Mai dah berkat dah berkat bayar kayu. You bayar. Yang jawaban Syekh kan hanya ke pemudanya mentang termasuk ke kedai malamnya. Dia dah berkatanya. Dia dah berkatanya. Makanya mayhana taat kepada Allah tidak ada jalan keluar ibu. Semuanya keluar jalan. Kau tak jauh? Menyapu Allah. Hai, menyapu pegahnya konjekan semuanya bukan sama pikiran kamu karena kamu terlalu pintar. I'malu ma syi'tum. Lakukan apa saja menurut kamu yang mau lakukan. Ya boleh. Itu memang diperintahkan Allah. Tapi kalimat ini mengandung unsur larangan di dalamnya.
Bersih lagi bapak ke mbak ibu bau rinang. Ikhlas rinang bang malamnya nabi izin kujak pasar malam tiga. Mbak di pasar pagi mentang aja. Pupuk pasar malam bang di pasar malam bang kan naik pula selopnya murah bang. Man dibandingkan dengan pasar pagi di murah. Bang main pasar pagi lagi pekan Aceh yang luntayang bang kan luar 50.000 yang silop lagi model lum pakai. Kalau pasar malam dapat 125.000. Nak boleh walaupun mahal tabloid pasar pagi mentau. Baik aja do lu buat ber kah baik kamu awat malam. Bang hanan tu blo menyandro blo. Lu jak blo pudra. Abang nak tu tu. Surah abang tu Kibah na tu kakak tu ya aku turi. Kibah na tu baik bang baku jatuh abah nama form coba kamu tulis mereknya apa, warnanya apa, ukurannya berapa. Kenapa saya nggak ngerti? Katulis baik le bang ujak gerong ji gekun le bang kacak le yang lunta yang madon yang giyu pegedap gedap. Kalimatnya perintah, unsur larangan, syarat di dalam. Menyamanan kapubul hidup pun akan negeri Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sempat Allah mengatakan kalau kamu tidak senang lagi hidup di bumi saya ini, mbak bumono hanya legal kau dek, kami tak memulai. Tubit. Hoda ya. Jauh laut tunggu, tangai padum nek di bukan laut. Basuh belum laut. Kumai ugli tunggu. Ada yang ugli. Ada Allah, ada yang nak jalan, lau, pegat berjalan. Guru belaman gede tunggu supamon. Nyama kan kuto dan gak sahabat. Hama hoda joli. Mang kulo basah tunggu satu pak. Terus basah ada Allah. Tidak ada jalan keluar. Hanya jalan keluar. Malai tidak hanya taat kepada Allah. Tak Allah je tak. Ubi nikmat kepada kalian ulai mulai sino ibu. Ya jaro. Untuk tak bagaimana cara Nabi kita bersyukuri nikmat. Ya, setelah ini tentu kita sampaikan. Gubijaro, wiunun, good. Iyo apa gak bawa gaji begat, macam model. Menuju ada begat, menuju, lagi yang piji, putar menuju piji, putar lagi yang piji, lagi nak tanya sebab ada Allah kau tanya. Nah, ya suka Anda. Penting diketahui ini pemberian Allah gratis tanpa bayar. Allah hanya minta hambanya taat kepadanya. Mari kita bersimpuh sujud kepada Allah. Mari kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan manusia itu dekat kepada Allah? Pada saat sujud Bapak. Pada sujud itu ada dengan Allah Subhanahu wa taala. Butuh dong Allah ibu semaya, mandum anak cucu belum semaya. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun. Posisi manusia yang paling dekat dengan Allah, dengan Tuhannya adalah pada saat dia melakukan sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Begitu rendah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah sujud supaya Allah senang, ridha dan cinta hadirin berbahagia. Hai tabai ada Allah sebab mereka bengih Allah nanggu. Nan kalan te bengih laut, meribe bawah perahu laut sabok pingai. Yang bengih laut. Maminya bengih rumput laut iban. Merusak kalau menjudu. Yang 3 minggu yang lewat Pak, yang 6 skala itu 6,0. Jika mau EPD ya berat, sebab pusat gempa atau ngambil gempa 6 skala, mungkin Mbak Aceh nggak begitu terasa. Gerak dekat pada tebok. Nyah apa yang pukul, 3 pukul. Termasuk urun bawa semayan tebok, uluang tempok. Watayan tebit mendum termasuk urun pegah. Tebit mendem abah la ilaha illallah na urinang hoi lako bang gempa la ilaha illallah bang. Nah begabat mbak ayah tua ya gempa la ilaha illallah. Malaikat saksikan gengil malaikat sandiwara depan. Bunganya Allah kau peluang berbondong-bondong dalam segi lo kamu halo. Nah yang mensob di komimbar bagi lupa 55.
Mudah tu tak hubungan dengan mimbar. Sebab orangnya ke orang Jumat, ente orang Jumat katan. Pu biasa. Yang mereka sebut pada saat itu ada Allah, Allah. Memang wajar siapa yang kita sebut yang lain. Memang pantas Allah kita sebut. Semua orang mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Amun dia yang membangkang selalu. Tanya sabi kasa dengan carian Allah, kita menghina, mengejek. Bahkan kita termasuk orang yang munafik tentang ajaran Allah Subhanahu wa taala, di mulut iya, di hati bukan. Amri wa ta'ala gian be Allah taala suci, ya ada dah. Ya gempa. Gusuk ya tu, bama ka pegah. Kenapa mereka memanggil Allah Subhanahu wa taala? Oleh ya urang nanti berbahagia. Dan tuan berangkat dengan keluarga aja. Lam tepuk ya. Karena sekalian mati lampu, na urun turi nyanu ku istri. Itu me kun beu dengku lam tepuk, tengku ya cik mati itu me apa karu dengku. Sebab awal lagi nya me hana itu me penyanyi dengku hana puai. Tengku ya cik mati selalu me mata lanjut saya tidak takut mati. Jadi kok lari, saya cuma takut proses mati. Lagi orang dari bau Pak. Nyani ya kaya mati dengar truk muyuk ana urus ada di kamlingan. Ilmu ya proses. Menghindari dari bala hukumnya wajib, itu ikhtiar Pak. Karena mencampakkan diri kita ke dalam api, Allah tidak akan bantu karena itu dipandang orang bodoh. Mesti napui yang menyala-nyalau, tiap-tiap dua lapui. Nyang tolong Allah kagak kira tiga mengai. Taplung wajib, pakan wajib artinya tapu belado babala. Mate cip, itu ketentuan. Maka lu saya dulu, nah lu ada. Olehan mbak koran timoh haba alam yang ia lamuri. Puaba timoh, nyo lempengan yang patah di Australia. Di Sumatera juga ada lempengan yang patah. Nyo tengah proses penggeseran menuju ke tempat balik. Nya tengah berebut lempengan Australia ngatas Sumatera. Menyonyo duluan atas Sumatera nyo ancu berdi Sumatera gadah tenggelam, maka Sumatera hilang dari peta dunia. Atau sebaliknya bisa saja Australia hilang dari peta dunia. Anda boleh meramal, analisa dan sebagainya karena Anda punya ilmu, tapi kesimpulan bukan urusan kita. Allah kebuka dunia hanya pekat dengan daya dah naruh daya hanya pekat dengan siul menteri wabi. Wadah gila nanti anak perong yang mereka buat malam ngok. Memang awak-awak yang caranya awak-awak Amerika itu Pak. Nyo di Aceh lempengan ada lempengan yang patah. Demikian juga di Australia. Mereka kan sudah tahu persis tempatnya, mereka kan sudah terukur dengan alat yang mereka miliki, canggih begitu. Bahkan hai kirim tenaga ahli ipkudeng 22 lampu mau yuk acor sihat. Kenapa jauh sekali kekhawatiran kita? Emangnya Allah itu siapa? Lemah. Apakah Anda tidak khawatir dengan langit yang Allah tempatkan di atas pundak, di atas kepala kita masing-masing? Mana tiang? Hana dipikirkan, nyo kada dipikir ke bumau jika punokan ka kau gaje mungkan. Nyo langit mentiang tan paki. Kabau tumpuk waduh dia jaja. Nata menumpuk bu ngentameh langit dia jauh ku gede hana. Jauh sekali khawatirnya. Timbul pertanyaan, kenapa kekhawatiran ini muncul? Bahkan orang khawatir. Jawabannya adalah selama manusia ini meninggalkan ajaran Allah Subhanahu wa taala, maka selama itu pula manusia itu akan gelisah. Apa itu kegelisahan? Itu adalah dosa. Apa itu dosa? Dosa adalah sesuatu yang dapat menggelisahkan kehidupan manusia. Gak boleh ditolak rumus ini. Pasti. Apabila manusia itu jauh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, tidak ada jaminan bahagia. Nyanyi tulis di cetek. Ningat barang kajian mantap. Maka untuk inilah Nabi Muhammad dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin, memberikan kabar gembira dengan surga dan kabar duka cita dengan api neraka. Apakah manusia menolak atau menerima? Terserah manusia masing-masing. Apakah dia lebih pintar daripada Rasulullah? Mudah-mudahan kita yang umat Nabi yang taat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang berbahagia, Rasulullah hadir memperkenalkan bahwa manusia nyoni aman iman Allah kasyukuri hem doa. Syukur itu kembali kepadamu, artinya semakin banyak kamu syukuri nikmat Allah, semakin tambah kasih sayang rahmat Allah kepadamu.
Sesuatu yang baik dikerjakan oleh hamba bukanlah menambah. Allah itu tambah maha besar. Ditinggalkan penyembahan terhadap Allah, Allah tidak kurang sedikit pun, karena tidak disembah oleh hambanya. Menyemunan tak sembah Allah kedrawa tu, hana tak sembah pirasa kedrawa kan ke Allah. Hana tak sembah Allah tetap maha besar. Hana tak sembah Allah maha kuasa, Allah maha kaya, Allah maha gagah. Zat Allah, zat yang tidak sama dengan zat dengan manusia, dengan makhluk yang diciptakan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha sempurna. Walaupun hanya sembah oleh manusia, itu mah menanci kesuatu teman-temannya kedroi mentamah gaji, mentamah kasih, mentamah sayang oleh Allah. Yang menang. Beda pergi bah menan kepada Allah ai buat semua. Lagi rum lo tiket itapui. Tiket kada lo, pom 50 itapui. Kereta api berangkat menuju Sibreh umpamanya. Atau menuju Sigri, keun urang galur tiket. Kaja aju, bah menan berjerak hai wai. Hanjra itapui tiket kada lo. Urang anak bangai. Dia belum tiket tadi. Jadi mana bapak dan ibu yang berbahagia, kembali untuk bersyukuri nikmat Allah. Tak ingat dia tengok Rasulullah paling sedikit gitu me harta dengan mudah dia minta arti le dia ngantau, tapi syukurnya banyak. Itanya cukup lu tadi me syukur beu tagai syukur kri dia kata kau tengok. Padahal ang tingkat tubuh mentang nenggalannya dapat terima lagi lu buang no yang sapai yang kan patah fikre bahan ali kata Allah jika murid hom dia. Oh, kaya ganito walain ng kung Singapore. Silakan. Pulau ngomong aja. Kalau udah Singapore ipasang sampai lain. Itu yang li dokter. Nya model gimana pasang? Tinggal di kampung kanan waro lagi yang menoi pasang. Ilung pa menoi. Kakak menoi sabi-sabi dia. Oh, nada aja agak senam pergi di malam mo. Nyan dumnan khawatir tubuh tinggal. Ya Allah meyakan atadron sapuakan. Nya bukti kita manusia. Coba. Makanya dulu ulang menurut tidak ada bekerja ada wajah cantik, tak buat yang lebih hebat, memperkokoh kecantikan. Watihan agar wajah tangin, tak buat yang hebat, menghiasi kejelekan wajah kita. Mana? Jadi hadirin bapak dan ibu yang berbahagia, uleh gebegan Allah Taala, geboh boleh kenang, Nanti geboh ben krut abe. Nu prapi je ben pabe na perle mah gebegat. Ben ni alhe abe age ticak alu. Hanan ta gunakan nikmat Allah. Gebi kumis purapi. Kapayang-payang kau gunting lah. Na boleh hidung di beta mau rapikan. Bek jorok. Na janggut perapi buangi bayar nami berkelih maksudnya indahkan gebi kau tidak punya makanan mengkumat sesuatu ia bersihkan yang mana dilihat kau gantung tak palsu namanya saja palsu dilihat mandum gantung mandum. Watanya ni pulih manusia ya Allah meyakan ada dalam terpuakan mantap isi mantap apa hati gigo palsu hanale ada Allah Subhanahu wa taala. Apakah anda merasa kenyamanan sekarang dalam waktu makan? Tentu tidak. Tapi juga pisang tak umat pisang go taih malam tayo galak tayo mena batu-batu anda je pe go takut mau ngaji sehingga pada kubah bukan dokter kalau mau simpan bersihkan sikat dan sebagainya supaya nggak bau. Aku bah, maka lihat produk dah pakai, tak bawa tena report tayo atau sibuk tayo hai dah kerja, mutu dah boleh, tak perlu dah berkapat tak tu tengok mau kata legau, kai pulung lemi, cak ibu leh, bawa nak tapau. Nyan manteng hai dah bayar tak Allah, mengklep mata sigra manteng pak hai te mengklep leh mata, pakai baca. Misalnya mata bapak ibu enggak mau berkedip lagi, apa yang kita lakukan? Nyandum nikmat Allah, hai dah bayar dulu. Gubi mata ger tahias mantang je. Nagalan Allah sayang tak kepada kita yang hana gubi hina kita yang gubi kau getuk ngabuti. Hana ke pelepas menang getuk oleh Allah supaya petihing malam ngau 60 sah. Ya kan? Gubi hidung kaget. Jangan protes, gimana protes?
Kalaga gebi mantang mucet tapi pada hidung kau lebih panjang. Kalaginya kalau gebi. Manusia ini selalu gelisah, merasa tidak cukup. Tidak lagi hidungnya kopai. Itu artinya Anda tidak menerima kan? Ya maaf. Yang mana syaralun langkawannya maaf, maksudnya yang mata tidak bisa melihat, alias buta. Kalau Anda bersabar terhadap kebutaan itu, gantiannya surga. Baik sagai adun dua miaru buta adana bengih kepada Allah, ada hikmahnya. Mungkin yang lebih jebret Anda mau surga, maka lebih lagi kan surga. Mohon ditunggu. Lebih pincang, jangan menghina orang pincang. Menghina sesuatu ciptaan Allah sama dengan menghina Allah. Beda genggeng go, bahna laga kata bib, anak laga tagaji. Tapi itu yang urusan laga, urusan ia ngemak yang maafkan kata apa? Urusan dia urusan cetak kan? Iya kan? Yang pegat manusia agak mengagat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah pegatkan kita yang mati berbagai sempurna dah pegat. Maka tu hidung dah jaga hidungnya bukain dicum musalla gebi geliung oleh Allah kalam Allah tak dengar hisadara. Nabi hati oleh Tuhan tapi kesabe tentang kebajikan jalan taat menuju kebahagiaan. Yang mana? Ladum nyoh genang je genang neng tukar liung luar negeri yang tukar hidung. Protes la bawa te na ibu ga tukar hidung luar negeri. Santangan agar padahal kaman cuy ke dokter ini kan dah mancung bu kurang dah. Ilmu boleh bertajam loh. Bertajam hidung. Oleh so kena tak hong. Publo kedai-kedai di Jubangi kampung ngomong kan dapat bawa inang handai ikut. Tinggal kedai yang mana pidro mana-mana. Awak inang kata lampau laga, dro lagi penjamu ni dia. Tak kuat kepada yang ikut tu ya operasi ke Singapura. Dro di Singapura. Karena sudah setuju, tekan turun le Jubang, pres Jubang luar. Urina dengan dia operasi. Allah gepudi kekuasaan roh dalam keadaan laginya. Pakai gepudi selek alat dia cikana acara. Padahal Allah kaget kebegal hidung ji. Lagi-lagi hanai trimong ya operasi long, buta jam long, butinjum long. Mu selek te alat. Ka selek alat. Operasi berjalan lancar. Wate TV memang hidung kalaga tapi surunai betah. Surunai. Do you know surunai? Surunai. Surunai patah. Wate patah surunai nyan Pak, memang punya orang ke patah surunai ada pengaruhnya suaranya itu bunyi sengau kebanyakan. Ya, bunyi kaisung yang menangkan. Bantu bi ulua kele cubang karena kalaga atai hidung kan kalau operasi. Oh, my darling. You are very beautiful today. Laga tak kakam tua. Itu ada wainang. Nyan kamrama. Amang mengenyek, mengenjek. Banua gede gompong. Ikut lihat mama cantik kali. Macam-macamnya cok kameraman. Gara-gara hana jarong tak syukuri nikmat nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kagebi tak indahkan, tak syukuri dan sebagainya hati berbahagia. Jangan coba-coba menghitung nyosah napa je napa hai tapi juga. Jangan kau coba-coba menghitung atas nikmatnya Tuhan yang diberikan pada manusia, pastilah tak akan dapat untuk menghitungnya. Laut kau jadikan tinta, takkan mencukupi untuk mencatatnya. Daun kau jadikan kertas, takkan mencukupi untuk mencatatnya. Oh, sembahyang puasa seumur hidupmu di dalam dunia tak cukup untuk membayar nikmat yang teramat kecil seperti mata berkedip. Oh, tak cukup untuk membayar nikmat yang teramat kecil seperti mata berkedip. Oh, hai tabayat Allah SWT.
Rasulullah SAW ada berbahagia. Kebetulan Allah Subhanahu Wa Taala dalam dunia lewat seorang ibu yang bernama Siti Aminah. Lillahi dalam dunia bu, cobaan banyak sekali beliau alami, penderitaan banyak kok. Artinya sedang memanja-manja beliau dengan bunda yang dicintainya. Bundanya ditarik balik oleh Allah Subhanahu Wa Taala alias meninggal dunia. Pakan meninggal dunia, jawabannya tentunya sudah datang ajal. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut pupanya Ummu Aminah konjeci. Pakan Allah nepupana Ummu Aminah. Barangkali hikmahnya karena manusia yang tengah banyaknya bersiap oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahasa-bahasaan akan jadi pimpinan. Pimpinan tidak boleh loyo. Pimpinan tidak boleh tergantung kepada orang lain. Dia harus tahan uji, dia harus kuat, ulet, tahan lama. Apapun resiko yang dihadapi sebagai tantangan dalam perjuangan, dia harus mampu melewatinya. Karenanya tempat bermanja-manja Nabi ditarik pulang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dijauh pulang. Aminah ditarik balik. Nabi mantamanya bunda Hanale. Pindah asuhan kepada Abdul Muttalib. Hanatib yang lebih kurang 2 tahun. Abdul Muttalib ditarik balik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi-lagi sandaran Nabi Muhammad dipindahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hana cengeng Nabi Muhammad. Memang wajar sedih bunda yang dicintai kembali kepada Allah. Abdul Muttalib waktu dengar melintai akan meninggal dunia gemauan. Muhammad cucolo, meskipun bunda kamu sudah tiada, cucuku saya masih ada nak. Nalo nanya berdua ya kata, belum pertimang kata anak. Abdul Muttalib begitu tertarik kepada menantunya karena melintai nak cerewet, melintai nak macam-macam. Gue pertimang Nabi Muhammad li Abdul Muttalib menjadi anak yang manja li Abdul Muttalib, tapi Nabi Muhammad tetap tahu diri. Hana mengatasnamakan kakeknya berbuat sesuka hatinya tidak. Nyamana Nabi Muhammad. Waktu kara meninggal Abdul Muttalib gohoi anak mendem gepuasit ba Abu Talib untuk pertimang Nabi Muhammad. Lebih kurang 2 tahun Nabi Muhammad saja Abdul Muttalib. Abdul Muttalib pun gecok pulang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi-lagi Nabi Muhammad mengalami kesedihan dalam mudik. Maka sesuai dengan wasit Abdul Muttalib, Abu Talib neputimang Nabi Muhammad. Abu Talib konsider profesor doktor, bukan orang kaya. Anak banyak, ekonominya morat-marit dan berbahagia. Tapi beliau tentu saja memprioritaskan Nabi Muhammad SAW di dalam kehidupan. Pakon, apakah faktor keimanan? Tidak. Lebih kepada faktor keluarga. Andai kata Abu Talib berbuat kepada Nabi Muhammad demi keimanan, sungguh beliau sudah beriman. Tapi karena faktor keluarga, maka beliau demikian kejadiannya. Hadirin yang berbahagia. Sayang tak Abu Talib ke Nabi Muhammad, mantang banyak harus bekerja. Tanggung sikap Nabi yang banyak. Karena Abu Talib raih tanggungan jauh dalam keluarga, Nabi Muhammad berinisiatif untuk bekerja. Abu Talib lontuan bah long kerja ji. Abu Talib membantu ekonomi rumah tangga bacut. Anak kah mantang BO beka kerja anak. Bah long kerja Abu Talib gia mitalah kameng syara ge gia gebeur kameng. Arti gebeur rabi, artinya gembala. Apakah itu suatu penghinaan daripada Allah terhadap Nabi? Tentu saja bukan. Betalah jauh umpamado. Inan taco ilmu bagi kita yang muda-muda ada alun. Allah akan senang ke kalian kata tak kerja bajalan tak upah lam tarik urau ada umrah sampai muka itu. Demi mencari sesuatu yang halal dan thayyibah, karena hukum mencari harta yang halal hukumnya wajib. Allah senang ke kalian kata do tajak lanehun tayak kerja ente tepu tapu peng memplor be tablo makanan ke ane yang penting halal. Allah hana benci hana gepihina kata karena kerja dalam berang. Allah hana gepihina kata yo karena tanyo tak kerja bajalan atau tak kerja di pasar sebagai buruh kasar. Yang penting hati berbahagia cara bekerja kita, mutu kerja katanya tersesuaikan dengan agama. Bukan yang penting dapat uang, yang penting halal. Baru yang penting efek tapi berhala hati berbahagia. Bukan yang penting dapat. Bena istilah urunya tak kalian tanya, alah jamunya pada fikir-fikir yang halal. Yang hari empaya, beta memen agama, meramah tu.
Biasa kapupu kakak abah-abah sindiran, sinis dan sebagainya. Nyomuno cara kerja Nabi Muhammad sehingga dia berbahagia. Ibi upah bibi na ibi lego ana komentar-komentar negatif. Ana galak kengkeng go. Bahasa wate Abu Talib gegala Nabi Muhammad gua ya kerja. Abu Talib gedang pintu Nabi Muhammad gua. Agak lemah sang badan. Lagi-lagi sang bagja sang dongkong dua lagi-lagi kalau Abu Talib sang lagi ulim dia mana gerah capek bekerja. Abu Talib kalau Nabi Muhammad gemau Abu Talib waktu Nabi gua dalam keadaan lemah kalau Abu Talib anak mendua andai kata ya kementau dia sebenarnya ceritanya dongkong yang dia kena dia kepada hanya dia awal sedih dia. Andai kata mantau di iya kana mendua kah lagi. Andai kata lun kaya anak mendua lun ku bantu kah anak perlu kerja. Sebenarnya anakku kamu tidak perlu bekerja, tapi long syarakah anak mendua kasihin. Gemuk Abu Talib ke Nabi Muhammad SAW, namun beliau tidak cengeng. Ternyata memang beliau manusia yang kreatif, bukan pemalas. Itanya ngeliurin, mengapa Muhammad miskin kalau dia kreatif? Bukankah dia pemalas? Ini tudingan-tudingan yang tidak berdasar dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab terhadap Islam. Nabi Muhammad tidak diutus oleh Allah untuk mencari harta, untuk memperkaya diri. Makanya anak kaya gelak kaya lejo oleh Allah hang itu. Kukuli malaikat Jibril, kalau kamu mau Muhammad, itu bukit akan dijadikan emas dan perak. Supaya kamu senang Muhammad, supaya tidak begini hidupnya. Tapi Nabi mengatakan Allah Tuhan lon konian yang lula kepo. Nabi kelon orang yang sirot roh perut kaji. Lom pujo roh orang malam murah dan malam ya Allah. Saya tetap bangun malam memujimu ya Allah sebagai bukti syukurku kepadamu. Sehingga ni puji lon roh orang sehingga dia jicit ya Allah. Waktu dia lon tetap lom pujo roh orang malam lom budak. Lom pujo roh ya Allah sebagai bukti kesabaranku di atas ketentuanmu wahai Tuhanku. Yang benar Nabi. Inilah keteladanan yang perlu diambil oleh semua umat Islam di mana dalam momentum dakwah Maulid Nabi Muhammad SAW bukan tidak ada makna. Kan hanya untuk gura-gura mantap nanti berbagai seremonial dan sebagainya, makan habis selesai, habis perkara konya benar. Cukup banyak contoh yang perlu diteladani dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana di masa kecil beliau, masa kecil yang terbimbing, yang tidak pernah melakukan onar, hanya pernah sakit hati go urung potra umpamanya Nabi ya itu bakur manggo kacau tago naudzubillah. Hanya pernah gado kamenggo buat Nabi ndega tetel ka rumah Abu Talib ke pole Nabi tidak ada. Ini keteladanan. Nyokunya makaji Allah SWT berkah dalam Al-Qur'an bunuh gure katanya. Imam Syekh baca ayatnya. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Inan hati berbagai kebegal Allah sungguh untuk kita yang mandum bak diri Rasulullah SAW na suri teladan yang jero bagi siapa liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kudu Nabi Muhammad dia kerja le Abu Talib na be agi-agi yang sabi udit tanya nitha pendapatan tak kerja baik Khadijah je na mungkin gebi kerja ulun tuan lu ya kerja le Abu Talib ke terima nunggu dua dijanjikan upah kerja dua bonta le Khadijah gelake apa le Abu Talib gepenuhi le Khadijah karena cara kerja bagus, kinerjanya baik. Hana bro kerja, hana lawan tuan-tuan, majikan-majikan. Kerja itu yang menyenang buah kerja berhati-hati. Be aku bahmi le jakrong iklong. Mono dia kerja mending kerja pemelih itu. Itu nulu tu lian buah. Payah selektif, betul-betul selektif. Payah dangin, kesetiaan, loyalitas dan sebagainya. Payah dangin terubah kenan, payah tes.
Nabi Muhammad berbahagia hanam tuka amanah. Sehingga wate gebayi upah li Khadijah, menarik hati Khadijah. Gebayi kepada pekerja-pekerja yang lain masing-masing 2 ekor unta, karena janji memang begitu. Ke Nabi Muhammad pun sebenarnya janji begitu 4 ekor. Tapi karena senang Khadijah hati berbahagia, gujuk lebih daripada 2 buah unta. Tapi Nabi tidak menerima. Ini 6 buah yang teruji. Getayang le Nabi Muhammad, memang janji dengan Abu Talib pada buah unta ke ulun Khadijah. Buah Muhammad. Tapi kenapa lebih? Yang lebihnya ulun senang kepada kata Muhammad, kejujuran kata dan sebagainya. Saya simpati. Terima kasih Khadijah. Tapi saya tidak suka terima sesuatu yang tidak ada dalam perjanjian sebelumnya. Maafkan kami. Hirin Khadijah, galamna alam dunia urung tulak rezeki. Dah ana doa tulak rezeki. Ku pikir Khadijah di awal lain yang kujuk-kujuk yang icok-icok. Itu Muhammad kujuk hai icok. Congok dah tu. Yang nilai ini menjadi nilai plus dalam pandangan Khadijah. Padahal Khadijah sebelum-sebelumnya enggak ada lagi minat kawin ibu. Khadijah kan kadua gom kawin kibah nan priron. Khadijah kadua gom kawin, mandua gom ninggal suami. Susuna tu lainnya lemah hana liring cenam kawin. Tapi kedua kan kebuka lembaran perkawinan, artinya boleh ingin menikah lagi. Yang kau Nabi Muhammad gem kawin. Oh wate gem kawin Nabi Muhammad nyampe dia pegah detil kali dia pegah tu yang kau liko. Yang mana? Mang keingat ngah urusan drone, urusan long, urusan pegah lega. Jadi wate gem kawin Nabi Muhammad dengan Khadijah. Nabi hana sombong gara-gara gem kawin dengan urang kaya. Muhammad hari ini masih Muhammad yang kemarin, yang tawadhu, yang bagus akhlaknya, yang perhatian kepada orang lain, yang memang suka membantu orang lain kalau memang dibutuhkan bantuannya. Khadijah hanam tama sansang merasa rei ulai karena nubuah hana. Perlakukan suami ngengget, gekeli Khadijah semenjak hari ini Muhammad lun tuan siang melayani Drana sebagai suami lun, dan saya akan bertindak sebagai istri yang baik. Nya contoh ke ibu. Dagangan hana luruh leer lah, yang penting luruh Drana. Ini kan contoh. Kupu dia contoh papa wala ini hana jelah. Kupu. Biar belum lalu kah? Ini contoh. Gem kawin Nabi senang-senang lah Khadijah dengan suami. Kenapa kawan? Karena orang jujur lah remo. Waktu itu di le Khadijah hana pernah kedengaran Muhammad cacat dua. Ndak ada. Dalam kumpulan anak-anak muda waktu masa remaja minum-minuman yang memabukkan hana tu peh. Dalam kalangan uri-uri yang pengaruh ini enggak mana roh. Memang background kelahiran beliau itu terpuji, bagus. Yang kena contoh ada dua Nabi tanya gertat. Sehingga waktu kalau rumah tangga Nabi Muhammad bertindak sebagai pimpinan rumah tangga, kita lihat bagaimana sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Maka kebegalan Nabi ar-rajul ra'in fi ahlihi wa mas'ulun ar-ra'iyati. Sirau ragam pemimpin dalam keluarga, urodo akan gedeng Allah apa yang dia pimpin. Waktu Nabi Muhammad sering membantu pekerjaan rumah istrinya. Menyaurinang tengah sibuk, Nabi Muhammad kebantu. Yang penting ibu-ibu mesti drone kebantu li bapa. Terima kasih. Yang penting baik perintah. Nyaknya salah-salah. Baik bagan dengar macam mana? Dengar begal dengku. Dengar bangga bapa. Penduduk bagan aku siat yang cerayu. Nya nawan pelit. Tapi bapak hendaknya pengertian. Bagalan nur ibu sibuk, anaknya yang sakit, wate kepepet karena sama-sama kerja. Anaknya yang kade, sementara bu belum siap atau bu kawaina tapi engkul belum, sama-sama dibantu. Hana payah yu ya. Kajet mai, ikata tapu bereh bu, ilung bu bereh kuah. Ikata taru ibu, lung kurang pingan. Hana reut pangkat. Yang mana? Yang baik protes. Banyak ada kau benar pengertian. Tidak ada yang mengrip, anemit, na yang kamanau, na yang gelom, yang berlek, ber dan sebagainya. Wate kadalat. Anemit piramai yang pilih pohon 12 kan? Hai makmu maju pilih pohon, nama masalah apa kamu 60 saya dan ada rawat. Bah piramai kede. Ningai dua, na tinggal di peluru.
Nalap. Baiknya canangkan wabah kasih yang tapi semalam mengatalah. Wabah kasih pasti bahagianya kata pasti pada melayat pada membawa. Pasti itu mutlakan bukan urusan manusia, urusan Allah. Yang penting usaha tanya, tak jaga kesehatan okey, tidak ada masalah. Tapi baik alasan ekonomi dosa Allah. Adalah dia mencih dia buka bang, lo hutin ke pengen tapi ini baik lebih berapa? Dosa. Apa anda sudah yakin nanti pasti diberikan dua? Itu kan mendahului Allah kalimatnya, maka dosa. Bang lun wabah mentang jibnya lebih hang tem kaweng ron. Ibangnya kena galak dah dia. Ini dia asa katem kamu tikhan dia dong tu. Kawin dia, kamu kawin. Gebi dia tok wabah, lagi. Wabah, hal apa? Ban wabah meramah. Okey. Bangan. Ya maaf. Ya kurang lagi anda buka. Ya mana? Anak sida yang kata ikhtiam dia gebi cila Allah itu pasrah ya kan? Yang karena dia mana kata apa itu Allah. Ilah apa kasih? Gebi bangai tu apa? Badar umpun makan maaf. Sebab waktu kelima ya kajaga padisan number mama nak arisan. Kajaga mana? Kajaga kameng, kajaga iti, kajaga lemah number. Enggak, mak jaga nak, jaga dik, jaga meng. Ini anime bagainya. Mudah mak yang kerja di barisan, wate gua di berbagai barisan dengan harapan ngecok pada itu pun kami makilang pada, ya giling mana ber, tika dengar. Abe pada pejo, kulai mak Allah nama tua, anak kau mana, anak kau ite, kameng lumah kau pejo pada, soji, no tek men mau jauh deh. Baru tumpuk duduknya lagi tunggu isteri pegah. Amde menyenam lepas ni kena lain berjudul. Dan wabah ke. Karena kan efektu Allah hebat haran. Ya Nabi salam alaika ya Rasul